Perkenalkan, nama saya Mariam. Saya kelas 5 mengajar di MIS Darussalam. Saya juga seorang mahasiswa dari PPG Darjat Bat 1 2025 di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Saya akan memperkenalkan video pembelajaran mata pelajaran PKN. Silakan menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang memimpin seperti biasa, sahabat pemimpin. Syahid. Iqra al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Sebelum kita masukin pelajaran tolong mohon berdirinya untuk kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, kemerdekaan kampus sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini Ibu akan mengecek kehadiran siswa ya, dan absen. Siapa yang nggak masuk hari ini kira-kira? Ya, Bu. Masuk semua? Alhamdulillah. Berarti hari ini semuanya masuk semua, nggak ada yang absen ya. Sebelum kita belajar, kita harus punya semangat. Tepuk semangat ya. Seperti biasa tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Membuka materi sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar materi tentang apa? Yang tahu? Yang tahu? Yang minggu kemarin kita sebelum materi ini membahas tentang materi apa? Aturan harus diberlakukan di masyarakat. Ya. Kita gunanya untuk bisa mengatur bagaimana tatanan kehidupan agar berjalan sesuai dengan semestinya. Nah, kali ini kita membahas materi selanjutnya itu tentang apa? Norma dalam kehidupan. Ada yang tahu tentang norma? Ya, tapi di dalam norma hukum, terus norma kesusilaan dan norma kesopanan. Sebelum kita dalam materi, coba kita tepuk konsentrasi dulu ya. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang norma dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu norma dalam kehidupan sehari-hari? Norma dalam kehidupan sehari-hari adalah aturan tak tertulis yang mengatur perilaku sosial
ini adalah norma dalam keseharian. Selanjutnya jenis norma. Norma ada berapa? 4. Pertama norma Agama. apa itu norma agama? Beribadah dan berdoa. Ya, berasal dari ajaran agama, contohnya beribadah dan Berdoa. kita berdoa kita Islam, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Berdoa. Ta'ala. Dan yang kedua adalah norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Ada jujur dan tidak bohong. Orang-orang contohnya jujur dan tidak Bohong. Siapa yang suka berbohong di sini? Ada ya, Insya Allah semuanya gitu. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Dan di sini ada yang namanya penerapan norma di kehidupan sehari-hari. Misalkan gimana yang pertama? Di rumah. Contohnya seperti apa? Hormat berdoa, menjaga kebersihan lingkungan rumah. Hormat kepada orang tua, menjaga kebersihan lingkungan rumah itu adalah penerapan norma di kehidupan sehari-hari. Kamu pulang sekolah, bagaimana dengan sikap dan pulang sekolah, hormat kepada orang tua, menjaga apa? Kebersihan lingkungan rumah. Dengan cara apa? Tidak membuat kotor rumah, sering membersihkan atau menyapu rumah biar bersih. Kemudian apa lagi? Di sekolah. Apa itu di sekolah? Menaati aturan sekolah dan menghargai guru. Menaati aturan sekolah dan menghargai guru itu adalah salah satu penerapan norma di kehidupan sehari-hari. Kamu menaati aturan sekolah, misalkan pakai seragam sekolah hari ini, apalagi Menaati tiket. kemudian apa lagi? Tidak usah kasih di sekolah. Iya, itu menghargai guru, tidak membantah, tidak melawan guru. Karena itu adalah aturan norma di dalam kehidupan sehari-hari di Sekolah. Selanjutnya di Masyarakat. apa itu? Berpartisipasi sosial dan menjaga kebersihan lingkungan. Masyarakat itu berpartisipasi sosial dan menjaga kebersihan lingkungan. Misalkan ada kerja bakti, gotong royong. Itu harus kita punya partisipasi dengan cara membantu untuk membersihkan selokan, jalanan-jalanan yang kotor, dengan cara menyapu, membersihkan, mencabut rumput-rumput yang liar, rumput-rumput yang sudah pada tidak terpakai lagi seperti teknik injak ya, itu kan pada apa sih namanya termati ya. Nah, itu seperti itu. Ya, dari kesimpulan yang tadi Ibu jelaskan, ada yang ingin bertanya tentang diri itu semua? Ya, Saya bertanya, Bu. ya. Saya tidak sengaja berbohong kepada orang tua saya karena saya takut dimarahi oleh orang tua saya. Itu termasuk melanggar hukum norma atau tidak, Bu? Nah, itu termasuk melanggar hukum norma, yaitu norma kesusilaannya, karena sudah berbohong pada orang tua. Kenapa? Karena ini melanggar norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini adalah norma contohnya jujur dan tidak berbohong. Berarti sapi sudah melanggar aturan norma kesusilaan, yaitu berbohong. Kepada siapa? Kepada orang tuanya. Kepada siapa lagi? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa lagi? Kepada dirinya sendiri. Jadi apa yang harus diperbaiki ya, Syafiq? Apa? Itu tidak berbohong. Ya, itu tidak berbohong lagi. Kemudian meminta maaf. Kepada siapa minta maafnya? Kepada orang tua. Selain orang tua, pada siapa lagi? Allah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya, Syafiq ya. Ada lagi mau bertanya selain Syafiq? Ya, boleh ya, sudah. Jadi saya mau mengganggu teman saya untuk beribadah apakah termasuk melanggar norma? Ya baik, tugasnya katanya lidah itu mengganggu temannya yang sedang ibadah. Itu termasuk melanggar norma enggak? Termasuk melanggar normanya. Itu norma apa? Agama. Norma agama. Kenapa? Karena sudah mengganggu temannya beribadah. Seharusnya apa yang dilakukan kita? Menghormati dan menghargai temannya yang sedang beribadah. Karena kan masing-masing agama itu diberi hak ya oleh pemerintah untuk melaksanakan dan melakukan kepercayaan. Jadi yang dilakukan oleh Wilda terhadap temannya itu melanggar norma, yaitu norma agama. Ada lagi yang mau bertanya selain Wilda sama Syafiq? Cukup, Ibu. Terima kasih, Bu. Kita
kita punya apa? Punya pokok itu bukan pokok ya. Ini jadi dibagi norma dalam kehidupan sehari-hari yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum. Itu nanti ditempel. Kamu gunting norma agama, kemudian kamu tempel. Setelah itu kamu cari contoh dari norma agama. Seperti itu ya. Nanti dijelaskan seperti ini pakai norma agama, ini norma kesusilaan, ini norma hukum, dan ini norma kesusilaan. Jadi nanti kamu tempel. Caranya seperti ini ya. Itu sudah dicontoh seperti ini. Jadi ini seperti ini banyak. Kamu bagi dua sama rata, ya. Kamu bagi dua sama rata seperti ini, ya. Ya kalau itu kamu gunting tengahnya. Nanti kamu ketuk seperti itu. Ini namanya pop up hook, ya, bukan popang, tapi pop up hook ya. Nah, sudah selesai ya. Jadi sudah kalau itu kita segera prakteknya. Gue bagikan ini ya. Ini bagian. Ini kok tahu. Ya, anak-anak bisa dimulai dari sekarang untuk pengerjaan materinya semuanya di belakang. Kemudian kamu ini salah satu tempel seperti juga ya di sini ya. Mulai dari sekarang pekerjaannya. Nanti yang sudah selesai angkat tangannya, kemudian nanti dipresentasikan per kelompok ke depan. Oke. Nah, sekarang ayo mulai pekerjaannya. Silakan seperti biasa. Gunting. Yang ini lurus lagi. Ya. Yang lurus jangan ada yang mencong. Ya. Mereka disediakan ya, hijau ini. Nah, kalau yang sudah selesai mengerjakan tangannya di atas. Ya, ini sudah mengerjakan ya. Lihat aja namanya. Ini hasilnya. Sampai ya, terus dikembali. Ya, semuanya sudah selesai mengerjakan. Dan ibu minta dari satu kelompok itu dipresentasikan hasil karya kamu. Membawa dari membawa contoh materinya yang kamu jelaskan di depan keluarga di depan. Kalau yang kelompok ibu minta kelompok dan untuk kelompok dua silakan maju bersama dokternya untuk menjelaskan hasil karyanya. Bila teman-teman kamu dari kelompok untuk menjelaskan hasil karyanya, dan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kementerian ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pertama, gambar kelompok kesopanan. Seorang ini yang sedang berbicara dengan dua perempuan dengan sopan. Norma kesusilaan. Seorang dermawan yang sedang memberi bantuan. Norma hukum. Seorang lelaki yang sedang ditangkap polisi. Sekian dari kami. Terima kasih. Nah, sebelum mereka bagaimana kalau kita kasih tepuk tangan, oke? Nah,
Kita berikan tepuk hebat. Ya, oke bisa ya. 1, 2, 3. Hebat, 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 hebat. Kita bersama dengan aktifnya barangnya bunga lagi ya. Sudah? Sudah rapi? Lain, Kak. Oke, anak-anak, kali ini dari ujian untuk pembelajaran norma dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya dalam norma itu adalah sebagai pilar kehidupan. Karena dengan norma kita bisa mengatur diri kita agar lebih baik lagi, menjadikan hidup kita lebih terarah dan menjadikan hidup kita ini lebih baik untuk mengikuti kehidupan kita sehari-hari. Karena norma agama itu norma kesusilaan, norma hukum dan norma kesopanan itu penting adanya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi norma dalam kehidupan itu dalam sehari-hari itu adalah pilar atau fondasi untuk diri kita agar lebih terarah, lebih baik untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu penting bagi kita yang memang hidup bermasyarakat untuk dicontohkan dan dijalani diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Nanti akan kita bahas hak dan kewajiban itu materi yang itu untuk pertemuan selanjutnya. Nah sekarang dengan ini alhamdulillah. Ya, sekarang untuk doa ulangi silakan dipimpin oleh Mas Aras memimpin doa. Stop it. Setelah belajar Bismillah.